Baik, selamat bertemu kembali pada materi tentang klasifikasi citra. Di sini kita akan membahas bagaimana proses klasifikasi terus itu terjadi. Jadi pada prinsipnya bahwa klasifikasi itu adalah proses bagaimana kita melakukan deteksi, mengelompokkan, mendeliniasi, kemudian mengidentifikasi atau rekognisi, dan memberikan label nama tentu saja dari setiap pixel atau sekumpul pixel ya pada data digital maupun pada hard copy, baik yang dilakukan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, di sini ada proses ya, bagaimana proses mengelompokkan ya data itu menjadi informasi tentang kelas ya, kelas-kelas yang didefinisikan terlebih dahulu. Nah, dari data aslinya yang tergantung data aslinya, apakah itu 8 bit, 9 bit, 10 bit, atau 18 bit. Jadi kalau misalnya 8 bit berarti variasi satu bandnya itu adalah 256 ya. Atau kalau 3 band kita berarti ada 16,7 juta kombinasi. Ya, kita konversi menjadi beberapa kelas. Seperti ini aslinya yang di atas RGB ya, menjadi hanya beberapa kelas saja, misalnya di bawah ini ya. Jadi kita akan membahas bagaimana proses klasifikasi, dan juga kita ruang lingkupnya adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah klasifikasi, bagaimana kita membuat skema kelas, kemudian apa saja yang kita akan pelajari dari teknik klasifikasi, bagaimana kita juga membuat kriteria keberhasilan, bagaimana kita membuat training sampel atau data sampelnya ya, atau data latih ya, bagaimana juga kita membedakan atau mengaplikasikan metode supervised dan unsupervised. Terus kemudian supaya kita juga mengetahui keberhasilan dari klasifikasi kita, maka kita juga belajar bagaimana mengukur separabilitas antar kelas. Ya, misalnya kelas rapat sedang bisa dibedakan tidak? Nah, itu dilihat dari separabilitas. Kemudian terakhir baru kita melakukan uji akurasi. Jadi tujuan dari klasifikasi itu sendiri ya. Nah, jadi misalnya untuk bagaimana kita mengklasifikasikan land use, land cover, tipe vegetasi, ya bentang alam geologi, eksplorasi mineral ya, atau pemetaan perubahan lahan ya, atau untuk tujuan misalnya monitoring ya, tujuan monitoring. Jadi konsepnya misalnya dari sejumlah, di sini misalnya dari sejumlah band ya, untuk pixel-pixel alokasi yang sama, misalnya di sini ada RGB NIR. Nah, kita kan proses ini kita akan kelaskan menjadi ya satu pixel akhir gitu ya. Jadi setelah proses klasifikasi dari sejumlah band ini, kita akan memberikan label. Jadi output dari pixel ini ya, output dari klasifikasinya adalah label. Nah, biasanya yang nanti dicantumkan di dalam citra itu adalah kode ya, kode dari masing-masing kelas. Ini misalnya ini adalah kampus PB Darmaga. Bagaimana sini ada sungai Ciapus ya. Kemudian ini kampus IPB ya. Nah, ini menggunakan spot kampus IPB, atapnya ini ya, atapnya ini tampaknya berwarna biru ya, pada komposit komposit dari mir dan red ya. Nah, setelah klasifikasi kita bisa mendapatkan lebih sederhana lagi. Yang kanan ini ya, jadi yang merah itu misalnya adalah bangunan konstruksi yang menggunakan konkrit ya, sedangkan yang warna pink itu lebih banyak ke area terbuka, ini pemukiman, ada babakan tengah di sini ya. Yang hijau dan kuning ini vegetasi tinggi dan vegetasi rendah ya. Nah, itu prinsipnya. Jadi dalam kuliah ini nanti kita akan membahas bagaimana proses klasifikasi dilakukan, bagaimana kita membuat kategori, bagaimana kita membuat area latih, bagaimana kita membedakan yang namanya pixel base, kemudian object base, kemudian knowledge base ya.
visual, digital, separabilitas. Nah, itu yang kita akan bahas. Nah, definisinya silakan Anda cermati gitu ya. Jadi kategori atau kelas ini adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif dari setiap kelas yang dibangun. Ya. Jadi oleh karena itu pada saat kita membuat kategori ya, kita adalah tergantung pada keberhasilan kita membuat definisi kelas itu sendiri atau kategori itu sendiri. Maka untuk supaya lebih konsisten, maka setiap kategori harus mempunyai tolak ukur yang jelas. Harus ada kriterianya. Misalnya disebut hutan apa sih? Yang disebut hutan. Hutan rapat, hutan sedang, hutan jarang, hutan primer, apa kategorinya? Ya, kita tidak bisa mengatakan oh itu hutan rapat tanpa ada kategorinya. Ya misalnya hutan rapat, oh ya jika jumlah pohonnya misalnya lebih dari 100 pohon per hektar. Hutan sedang misalnya 50 sampai 100 pohon per hektar. Itu definisinya harus jelas. Khususnya yang memerlukan kriteria yang jelas. Tapi kalau badan air udah jelas, namanya badan air ya. Setiap hamparan yang tertutup badan air dengan kedalaman misalnya lebih dari setengah meter ya, itu badan air. Tapi kalau kedalamannya misalnya hanya 5 cm tersebar dan lebih kecil dari ukuran piksel, maka nggak akan terdeteksi juga sebagai badan air ya. Misalnya akan terdeteksi sebagai tanah kosong basah. Demikian ya. Nah, kemudian konsepnya seperti ini ya, bagaimana kita membuat kelasnya gitu ya, membuat kelas-kelasnya. Jadi itu tergantung kepada pengetahuan kita gitu ya. Bagaimana kita lihat di sini ya, dari berbagai macam band ya. Macam band di sini akan kelihatan misalnya yang garis putih ini adalah jalan, tapi di sini belah kanan ini, pojok kanan atas ini itu tampak jalannya berwarna gelap. Ya, tapi di sini vegetasinya berwarna lebih terang daripada di sini. Kemampuan knowledge kita terkait dengan spektral karakteristik ini menjadi sangat penting dalam klasifikasi. Jadi, oleh karena itu maka kita harus mempelajari, mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sifat-sifat spektral itu sendiri, bagaimana sifat reflektansinya, bagaimana emisinya, ya, kalau itu radar bagaimana backscatternya, dan bagaimana kita membuat kelas-kelas. Itu yang penting kita pelajari ya. Nah, seperti contoh yang tadi yang saya sampaikan, misalnya ini adalah band greennya, ini near, ya, ini pankromatik, dan ini kompositnya. Ya. Kita akan paham itu ya, mana yang disebut dengan misalnya badan air, ya, sesuai dengan pengetahuan kita. Yang disebut misalnya badan air itu yang mana, ya, seperti itu. Ya, misalnya badan air itu mana, ya. Dan ternyata badan air itu, ya, itu ada misalnya di daerah puncak itu adalah telaga warna. Nah, sedangkan kalau kita lihat sini, vegetasinya di mana? Oh, itu vegetasi. Ya, di atas telaga warna ada vegetasi lebat, memang hutan lindung di sini, daerah puncak, ya. Nah, kemudian yang tanah kosong yang mana, ya? Kita lihat. Nah, ini tanah kosong, ya, artinya tidak bervegetasi. Kita misalnya situ ada di pinggiran jalan, ya, ada jalan yang tidak bervegetasi, ya. Kemudian juga itu ada jalan yang diperkeras, lahan terbuka lah istilahnya di situ. Nah, jadi oleh karena itu apa yang kita perlu lakukan, apa yang perlu dilakukan oleh analis untuk mendapatkan hasil klasifikasi yang akurat, ya. Jadi yang pertama memang harus membuat skema kelas. Ini penting. Jadi sebelum klasifikasi kita perlu membuat skema kelas dulu, kelas kategori yang jelas. Kemudian barulah kita juga harus lebih memahami lagi yang disebut dengan variasi tutupan lahan. Jadi misalnya di wilayah kita ini ada nggak salju? Berarti nggak ada salju, berarti nggak mungkin itu ada salju, kan? Ya. Kemudian bagaimana reflektasi tanah kosong, badan air, vegetasi itu seperti apa? Kemudian kita juga harus mengerti variasi respon, ya. Responnya seperti apa? Air, tanah kosong, vegetasi sehat, vegetasi yang sakit seperti apa. Nah, kemudian
bagaimana kita membuat hubungan tersebut. Ya. Ini yang harus kita pahami ya. Nah, variasi tutupan lahan jelas. Ini kita harus memahami di lingkungan kita ini ya harus ada lokal expertise kita misalnya. Nah ini kita selain expert pengetahuan lokal kita, maka kita harus juga perlu ground truthing ya melalui foto udara, melalui peta ground truthing bukan ground checking. Jadi kita sudah tahu ya dari peta sejarah ya pengelolaan hutan, pengelolaan lahan, ya, hasil inventory. Nah itu harus paham dulu gitu ya. Kemudian baru kita melakukan ground checking atau field checking. Ya, bisa dengan general saja ya, dengan observasi, reconnaissance ya. Bisa melalui membuat tool sheet ya, sambil membuat catatan ya atau tool sheet ya. Jadi questionnaire ya, form isian. Dia harus bawa ke lapangan. Nah, kemudian juga mengetahui respon. Seperti yang saya katakan pada kuliah-kuliah sebelumnya, jika vegetasi naik maka respon di NIR naik, tapi di red atau blue atau green itu turun. Itu ya. Tapi jika tanah kosong yang naik maka di semua spektral akan naik ya, baik di NIR maupun di visible. Ya, ini harus tahu gitu ya. Jadi karakternya harus tahu sesuai dengan panjang gelombang band yang digunakan. Juga pengaruh-pengaruh dari shadow ya, bayangan topografi, haze, smoke, musim juga harus pahami ya. Bagaimana kita membuat hubungan simbol untuk supaya kita bisa melakukan klasifikasi ya, clustering. Bagaimana kita membuat clustering? Bagaimana kita melakukan supervised classification? Nah, jadi prinsip-prinsip bagaimana kita membuat prinsip-prinsip membuat skema kelas gitu ya. Jadi pertama ya kita harus membuat kelas-kelas yang berdasarkan apa yang mampu direkam oleh sensor. Jadi kita nggak mungkin misalnya mengasumsikan bahwa misalnya cacing tanah yang di bawah permukaan bumi gitu ya bisa dideteksi oleh spektralnya yang optik, kan tidak mungkin. Tapi kalau kelembaban tanah mungkin, oke. Kesehatan klorofil bisa yang ada di atas permukaan tanah, itu bisa. Jadi berdasarkan apa yang dapat diukur ya tutupan lahannya atau yang direkam. Jadi bukan penggunaannya ya, bedakan misalnya bisa saja itu padang rumput yang satu digunakan lapangan bola, yang satu untuk grazing, itu kan beda penggunaan. Jadi yang dibuat kriteria oleh kita adalah tutupan lahannya, bukan penggunaan lahannya. Itu yang penting dalam klasifikasi ya. Nah, bagaimana kita membuat syarat-syarat kelas atau syarat skema kelas ya. Nah, yang pertama kita harus mengikuti yang namanya exhaustive, mutually exclusive, dan membuat label atau membuat kriteria seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi yang pertama dia harus exhaustive ya, artinya harus membagi habis seluruh tutupan lahan yang ada di citra. Jadi exhaustive. Tulisannya kriteria sih dia exhaustive, bukan exhaustive, bukan ya, exhaustive ya. Oke, di situ exhaustive, jadi harus dibagi. Jadi kalau misalnya di situ ada 5 kelas, maka dibagi menjadi 5. Nah, kalau di situ ada awan, masuk ke mana awan itu? Nah, harus buatkan kategori juga sehingga semuanya ada kategori atau kelasnya ya. Yang kedua, dia harus mutual exclusive. Misalnya kalau suatu saat nanti dia tidak bisa dibedakan, maka dia akan digabungkan kemana nih ya. Jadi mengikuti diagram pohon. Jadi kalau kelas tersebut digabung atau di merge, bisa menjadi jumlah yang lebih kecil. Kelas apapun itu bisa dijadikan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga harus mempunyai label atau mempunyai aturan pemberian label yang jelas, ukuran. Nah, juga sebaiknya gitu ya, hierarkis ya, kelas-kelas disusun secara diagram pohon. Ya, harus berjenjang
ya. Inti ada dalam kelas itu ada level 1, level 2, level 3 gitu ya. Jadi dalam bahasa yang digunakan di dalam misalnya dalam penggunaan biomasa bagaimana tiernya, ya, kedetilannya, tier 1, tier 2, tier 3. Ya, tier yang paling rendah misalnya hutan, non hutan. Ya, itu berlembab, ya. Nah, jadi ini contoh misalnya, mari kita lihat contoh kelasnya di sini ada air, misalnya batuan, tanah dan tanah, belukar, hutan. Hutan dibagi jadi hardwood, softwood. Nah, sekarang sudah memenuhi kaidah tadi nggak skemanya? Mari kita lihat. Sudah hierarki? Ya, ya, bisa dijadikan misalnya 4 kelas saja. Oke, betul. Apakah sudah exhaustive? Artinya sudah akan dibagi habis? Belum, ya. Kalau ada rumput masuk kemana? Kalau lahan kosong masuk kemana? Ya, seperti ya, atau misalnya area yang diperkelas masuk kemana? Itu belum ada. Berarti exhaustive belum memenuhi syarat. Ya. Sedangkan kalau yang dari segi mutual exclusive, ya, bagaimana di sini? Nah, sekarang apa namanya, eksklusif itu harus digabung gitu ya. Nah, sekarang apa itu permudahan? Ya, jadi permudahan itu misalnya yang ada di bagian bawah ini tidak setingkat dengan softwood, tidak setingkat dengan hardwood. Jadi dia kalau nanti dia lakukan merging itu mau kemana? Gabungkan ke softwood atau ke hardwood? Tidak bisa. Jadi dia tidak selevel. Jadi dia untuk mutual eksklusif itu belum memenuhi syarat. Bagaimana aturan labeling? Nah, labeling juga belum memenuhi syarat karena gak ada ukuran, ternyata ukuran hardwood yang rapat, sedang, jarang, itu belum ada ukuran. Maka dari itu ini harus diperbaiki. Ya. Nah, setelah diperbaiki menjadi seperti apa? Nah, contoh misalnya diperbaiki, ya, sudah dibuat badan air, oke, lahan terbuka, dalam kurung misalnya ada tanah kosong, dengan atau tanpa pengerasan, bangunan-bangunan masuk. Kemudian padang rumput, semak, belukar, buat kelas sendiri. Kemudian untuk hutan, buat kelas sendiri dan subnya hardwood, softwood. Ya, nanti kalau ada permudahan masuk di kelompok padang rumput misalnya sih. Nah, sedangkan masing-masing kelas ini ada labelnya sudah kerapatannya. Jadi ini sudah memenuhi persyaratan, gitu ya. Oke, jadi sudah ada hierarki nanti gitu ya. Hierarkinya dari hardwood menjadi hutan, hutan jadi vegetasi, jadi hutan dengan padang rumput jadi vegetasi, kemudian badan air dan lahan terbuka non vegetasi digabungkan menjadi misalnya land, ya. Gitu. Peran labelnya juga sudah. Nah, ini contoh kalau kita membuat kelas dari level 1 misalnya ya. Ini contoh yang paling general, paling umum, ya. Misalnya bumi ini, bumi itu kita buat jadi yang paling sederhana adalah misalnya daratan dan perairan. Oke. Paling kelasnya level 1, ya. Daratannya misalnya dibagi jadi vegetasi, non vegetasi, yang gitu ya. Kemudian yang vegetasinya hutan pertanian, non vegetasinya adalah urban build up, ya, lahan kosong. Ini bisa kita sebut dengan level 1. Kemudian kalau tiernya dinaikkan lagi, ditingkatkan lagi, misalnya untuk yang hutan, kita bedakan misalnya, ya, dalam hutan itu kategori hardwood, mixedwood, softwood, gitu ya. Nah, semak belukar, nah, mungkin di sini bisa juga sebelum semak belukar ini mungkin kaitkan dengan vegetasi hutan, ya. Belukar itu yang belukar besar maksudnya, ya, yang masuk kategori hutan. Padahal kita punya kategori sendiri hutan jika misalnya untuk mangrove kan 10 cm up, ya, diameternya dbh-nya. Sedangkan kalau di hutan lahan kering 20 cm up baru disebut dengan pohon untuk hutan, ya. Disebut aja misalnya jungle gitu ya, sebagai belukar itu termasuk dengan kategorikan dengan hutan. Kemudian pertanian masuk misalnya paddy field, ya, atau perkebunan,
ya, kebun, perkebunan dimasuk level 2. Atau ditingkatkan lagi ya sampai jenis misalnya subutnya pinus, agatis, ya, mahoni gitu kelas-kelasnya gitu ya. Setelah itu baru di bawahnya misalnya kelas umur, kelas potensi dan sebagainya sampai level 4. Nah, untuk medium resolution misalnya paling kita membuat level 2 atau sampai dengan level 3 ya. Tapi dengan adanya resolusi sangat tinggi sekarang itu memungkinkan sampai dengan level 4 kelas-kelas kita bangun. Nah, jadi demikian pendahuluan dari klasifikasi ini. Ya, dari sini kita sudah bisa membuat suatu rangkuman ya. Sesungguhnya membuat sebuah pertanyaan ya, misalnya apa syarat dari kelas atau kategori dalam klasifikasi digital. Ya, kemudian apa prinsip dalam pembuatan kelas dalam klasifikasi data khususnya pengindaan jarak jauh. Ya, data digital pengindaan jarak jauh. Karena dia menggunakan panjang gelombang ya, yang rentangnya cukup banyak, besar ya, mulai dari visible, near, ya, near, near sampai dengan microwave ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh analis ya, Anda sebagai seorang analis, tidak hanya sebagai seorang operator ya, agar mendapatkan hasil klasifikasi yang baik, cepat, murah begitu. Ini Anda harus pelajari ya, dan pahami dari apa yang saya sampaikan. Jadi itu tahap pertama.